Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast BBM, Bincang-Bincang Motivasi. Dengan topik pembahasan kali ini, yaitu mengenai keterbatasan bukanlah halangan. Bersama saya, Rini Elina. Hari ini kita kedatangan narasumber yang keren dari program studi Magister Ilmu Komunikasi Fisip USU, yang sekaligus juga merupakan penerima beasiswa LPDP, Program Afirmasi Disabilitas. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja. Saat ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bang Andre. Halo Bang Andre. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bang Andre karena telah meluangkan waktunya nih untuk bergabung pada BBM hari ini. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Bang? Kabar baik hari ini. Alhamdulillah. Bang Andre, dari teman-teman pendengar nih pasti banyak yang penasaran. Mungkin boleh dijelaskan dulu, perkenalkan dirinya terlebih dahulu, boleh Bang? Halo kawan-kawan, nama saya Andre Jinesa Rahab dan sekarang lagi perkuliahan di Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Sumatera Utara dan status pekerjaan ASN Kementerian Hukum dan HAM di kantor wilayah Sumatera Utara. Oke, Bang Andre, pertanyaan pertama ya. Seperti yang kita tahu tadi Bang Andre menjelaskan bahwa Bang Andre ini merupakan seorang ASN ya di Kementerian Hukum dan HAM ya Bang, dan juga penerima beasiswa. Boleh dijelaskan nggak Bang bagaimana awal mula Abang bisa mendapatkan beasiswa tersebut dan bisa berkecimpung di menjadi seorang ASN gitu Bang? Silakan Bang. Oke, terima kasih. Perjuangan saya di sini tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena perjalanan saya dalam meniti karir sebagai ASN bukanlah hal yang mudah. Awalnya saya honor di Komite Olahraga Nasional Indonesia di Kabupaten Batubara, itu dari tahun 2010 sampai 2018. Dan kemudian saya mencoba CPNS sebanyak 2 kali, itu dari jalur umum, dan namun gagal. Kemudian di tahun 2018, Kementerian Hukum dan HAM membuka kesempatan bagi para penyandang disabilitas dan akhirnya saya lulus. Setelah diterima dari ASN Kementerian Hukum dan HAM, saya pernah mencoba beasiswa Kementerian Informasi itu dari jalur umum dan 2 kali gagal. Dan saya mencari tahu beasiswa yang menerima disabilitas dan saya menemukan di Instagram Kementerian Keuangan bahwa ada beasiswa LPDP dari afirmasi disabilitasnya ada. Dan setelah membaca syarat dan ketentuan, saya mendaftar dan puji Tuhan saya lulus di tahun 2023. Itu semua berkat dukungan keluarga, terutama istri, anak-anak saya, orang tua, atasan, dan teman-teman saya. Oke Bang, berarti sungguh menginspirasi ya, dan merupakan perjuangan sekali tadi kalau diceritakan dari 2018 ya sampai ya Pak ya. Maksud saya Bang, 2018 itu sempat menjadi honor, lalu mencoba CPNS formasi umum, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang menjadi ASN di Kemenkumham dan juga mendapatkan beasiswa LPDP afirmasi disabilitas ini. Nah, setelah perjuangan yang hebat ini, apakah Bang Andre pernah mengalami hambatan ketika masih bersekolah ataupun di bangku perkuliahan? Silahkan Bang. Oke. Sebagai penderita difabel tuli hard of hearing 150 desibel, saya susah mendengar dan kesulitan. Namun saya sangat beruntung karena bertemu dengan guru, dosen, dan kawan-kawan yang bisa memahami kekurangan saya. Biasanya sehabis kuliah, saya memfoto bahan pelajaran dari kawan-kawan dan memastikan ada atau tidaknya tugas kuliah secara rinci. Dan untuk pendukungnya saya memakai bantu mendengar dan kemajuan teknologi namanya dari suara dari teks.
berarti selain teman-teman, dosen, lingkungannya juga sangat mendukung ya Bang untuk Abang tetap berkuliah dan juga bantuan dari teknologi ya Bang. Kalau lingkungan pertemanan di perkuliahan juga bagus ya Bang ya? Bagus. Bagus. Oke, tadi kalau sudah disinggung sedikit banyak perjuangan dan hambatannya. Bagaimana sih kesan Bang Andre selama berkuliah di program studi Magister Ilmu Komunikasi? Silakan Bang Andre. Oke, ilmu komunikasi ini penting dan sangat berkaitan dengan jabatan saya sekarang. Saya memban sebagai hubungan masyarakat di kantor wilayah Sumatera Utara yang pekerjaannya berkaitan dengan membuat video, infografis, podcast, dan sebagainya. Dan dari SPDP-nya sendiri juga ada jurusan Magister Ilmu Komunikasi dan saya memilih Universitas Sumatera Utara. Oke, mungkin itu ya tadi sekilas tentang kenapa sih Bang Andre ini memilih Magister Ilmu Komunikasi nih dibanding program studi lainnya ya. Pertanyaan nomor kelima nih Bang. Kalau tadi sudah disinggung sedikit tentang perjuangan dan hambatannya, bagaimana kesan Bang Andre selama berkuliah di program studi Magister Ilmu Komunikasi? Silahkan Bang. Saya sangat antusias sekali, walaupun ada banyak hambatan, kesulitan saya untuk menangkap penulisan judul tesis yang belum saya pahami. Namun saya tidak mau menyerah dalam perkuliahan baik Zoom dan tetap muka. Saya selalu hadir dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Oke, Bang Andre, kalau kita bincang-bincang soal menjadi mahasiswa dan juga seorang ASN ya, pasti sibuk banget ya Bang ya waktunya. Nah, bagaimana nih caranya Abang membagi waktu antara bekerja dan juga membagi waktu untuk berkuliah? Silakan Bang. Hitungan dari LPDP bahwa setiap warganya yang ASN harus tugas belajar, dan di Kementerian Hukum dan HAM juga memberikan saya izin untuk tugas belajar, yang artinya selama saya masa perkuliahan saya tidak bekerja, jadi saya tidak punya alasan untuk fokus belajar. Oke Bang, selain bekerja dan berkuliah, ada lagi nggak kira-kira kegiatan lain yang Abang lakukan di setiap harinya? Saya punya Instagram dan lebih aktif di akun tersebut. Jadi saya selalu mencari tahu dan mengikuti semua lomba, baik itu desain, video, dan sebagainya. Kesibukan saya selama kuliah yaitu sebagai konten kreator, bisa dilihat di Instagram saya untuk videonya. Meskipun belum terlalu banyak, saya pernah mendapat penghargaan juara ke-1 lomba video konten sosial media dari WKN untuk 20 lomba foto Indonesia Youth Literasi Festival, piagam penghargaan dari kantor sebagai inisiator dan kreator, dan jangan lupa untuk menonton film pendek yang saya sutradai bekerjasama dengan kawan-kawan sekantor di channel YouTube Kanwil Kementerian Sumut dan Andrea Rahab. Tadi ada menyinggung sedikit tentang film ya Bang. Abang filmnya tuh kalau boleh diceritain tentang apa sih Bang? Filmnya tentang apa? Ada tentang perjalanan kantor, ada aplikasi kantor, dia dibuat inovasi, saya buat jadi film pendek. Jadi masyarakat publik jadi tahu keseharian ya menjadi seorang ASN begitu ya Bang? ya, inovasi. Oh, inovasi. Inovasi kantor. Jadi saya buatkan jadi film pendek untuk dikonsumsi publik, jadi agar tahu. Selain itu kalau di Instagram biasanya sering buat konten apa Bang? Di mana? Di Instagram. Konten ada keseharian saya, baik kuliah, ini sama anak, dan sebagainya. Berarti keseharian sehari-hari Abang ya, nggak melulu tentang
pekerjaan, tapi bisa juga bermain bersama anak, bersama istri juga ya Bang. Pokoknya keseharian deh ya Bang ya. Oke, masuk ke bagian terakhir nih Bang. Boleh dong berbagi pesan dan motivasi untuk teman-teman pendengar di sana untuk memotivasi dan mendorong mereka untuk sukses nih serupa dengan Abang. Apa sih motivasi dan pesannya? Silakan Bang. Jangan menunda untuk memulai sesungguhnya usaha biar terhadap cinta kita terhadap kualitas hidup dan bentuk penghargaan kita kepada Tuhan. Disabilitas itu bukan pilihan, tapi mereka layak untuk dipilih. Disabilitas itu hebat dan luar biasa. Bang Andre, apa sih strategi yang Abang gunakan untuk memastikan bahwa kebutuhan khusus Abang sebagai disabilitas terakomodasi nih dengan baik di tempat kerja dan juga di institusi pendidikan? Silakan Bang Andre. Kalau ini sudah ada peraturannya, yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Berarti karena sudah ada peraturannya tentu sudah terlaksana dengan baik ya Bang ya. Yang kedua nih, apa yang menjadi motivasi untuk Abang dalam mengejar prestasi akademis dan juga profesional sebagai individu dengan disabilitas? Silakan Bang. Motivasi saya untuk menunjukkan bahwa disabilitas itu setara dengan orang-orang biasa pada umumnya dan menunjukkan kepada semua orang bahwa disabilitas itu sangat berperan penting. Nah, itu benar teman-teman pendengar bahwa yang harus kita tahu, teman-teman disabilitas itu sama. Apapun mereka bisa lakukan seperti orang-orang pada umumnya ya kan Bang. Berarti nggak ada alasan untuk tidak maju ya Bang ya. Selanjutnya nih, bagaimana Abang menemukan inspirasi dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan ataupun rintangan? Silakan Bang. Oh, ini inspirasi dan motivasi pada keluarga saya, itu istri dan anak saya. Karena sebagai pemimpin harus bisa menjadi contoh pada keluarga. Biasanya kalau anak-anak Abang menyemangati, gimana sih Bang? Boleh dikasih tahu nih sama teman-teman pendengar. Anak-anak Abang biasanya kalau menyemangati Abang, bagaimana biasanya? Itu bisa dipanggil tapi misalnya kalau anak saya manggil, saya nggak bisa dengar, dan saya kasih contoh biar tahu mereka artinya tabel tuli, dan mereka anak-anak paham. Tapi saya juga pakai bantu dengar. Berarti biasa dipanggil papi dengan bahasa isyarat seperti ini ya Bang ya. Oke. Lalu ada nggak nasihat atau tips yang Abang ingin bagikan kepada individu dengan disabilitas yang sedang mempertimbangkan untuk mengejar pendidikan mereka ataupun beasiswa di lingkungan ASN? Silahkan Bang. Kekurangan bukan hambatan untuk meraih semuanya. Kita harus besar. Contoh, saya ada kenal teman-teman netra, dia kuliah di luar negeri dan itu dari beasiswa LPDP, dan juga seperti saya juga. Nah itu sekali lagi buat teman-teman, kita tetap harus semangat untuk menempuh pendidikan walaupun seperti judul podcast kita bahwa keterbatasan itu bukanlah sebuah halangan gitu ya. Jadi tetap harus semangat dan bisa maju untuk mendapatkan kesuksesan gitu ya Bang. Selanjutnya, apakah teman di lingkungan perkuliahan S2 Abang ini rentang usianya sebaya atau lebih muda atau lebih tua nih Bang? Oh ya, saya lebih tua. Oh, Abang lebih tua. Dan itu juga harus menjadi teladan dan contoh bagi mereka. Nah, karena Abang lebih tua nih, teman-teman di perkuliahan
ada nggak kecanggungan untuk berkomunikasi? Silakan Bang. Itu tidak ada. Kami berkomunikasi selayaknya teman dekat dan seperti kita. Berarti nggak ada, aku nih lebih tua harus dihormati atau gimana, berarti sama-sama aja saling membantu ya Bang ya? Ya. Oke Bang Andre, untuk teman-teman difabel lainnya mungkin penasaran nih, pengen mencari tahu info tentang beasiswa, dapat diakses dari mana sih Bang? Itu boleh di pencarian kata beasiswa, baik di Kominfo, itu pun juga ada di beasiswa LPDP. Itu nanti itu muncul, kita bisa tahu semua informasi yang harus kita lalui untuk mendaftar beasiswanya pada web masing-masing. Nah begitu ya teman-teman, bahwa bisa cek di website masing-masing. Kalau Abang ini mendapatkan beasiswa LPDP, formasi tadi apa? Afirmasi disabilitas ya Bang. Nah untuk teman-teman infonya itu skemanya biasanya beasiswa kelompok berkebutuhan khusus atau difabel ini ditujukan untuk pendidikan tingkat magister dan doktoral ya, dengan batas waktu studi tertentu. Biasanya calon penerima harus menyertakan LOA untuk perguruan tinggi di dalam ataupun di luar negeri, atau pilihan 3 perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri dengan program studi yang serupa. Setelah lolos seleksi, mereka dapat mengikuti program pengayaan atau mendukung pengembangan akademik mereka, atau bisa lebih jelas nanti bisa buka website resmi dari LPDP ataupun penyelenggara beasiswa lainnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Andre. Oke Bang, tipsnya udah tadi belum? Jawabannya ada dikirim ke tipsnya belum ya? Oke, belum. Oke, selanjutnya nih Bang Andre, boleh nggak dibagikan tips dan trik cara untuk lulus beasiswa supaya teman-teman difabel lainnya bisa sukses nih serupa dengan Abang? Silakan Bang. Itu tipsnya ada mulai persiapkan esai, karena S2 itu diminta, itu bisa tertarik tahu melalui teman-teman kita yang juga penerima beasiswa, dan kita bisa tarik tahu melalui Google maupun YouTube. Dan juga kita harus mempunyai semangat melalui semuanya agar bisa lolos sesuai yang kita tuju. Semangat menyala kawan-kawan. Semangat menyala kawan-kawan. Oke, terima kasih kepada Bang Andre yang telah meluangkan waktunya untuk hari ini berbincang di BBM ya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bang Andre dapat memberikan motivasi dan juga dorongan dan dapat berguna pastinya untuk teman-teman pendengar. Berakhirlah sesi podcast Keterbatasan Bukan Halangan. Saya Reni Elina pamit undur diri dan sampai jumpa. Oke.